Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang spiritualitas Martin Luther. Yang pertama, kita masuk ke dalam latar belakang. Spiritualitas merupakan iman yang dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, spiritualitas adalah tentang bagaimana cara kita membangun kedekatan dan hubungan dengan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Spiritualitas berkaitan dengan pengalaman kita akan Allah dan transformasi serta hidup kita sebagai hasil dari pengalaman kita sendiri. Spiritualitas juga merupakan pengalaman yang dihayati suatu upaya untuk mengaplikasikannya sebagai unsur yang relevan dalam iman Kristen. Spiritualitas Kristen tidak bisa dilepaskan dari keyakinan atau doktrin kekristenan dan selalu mewujudkan gaya hidup Kristen dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pada kajian Martin Luther tidak banyak tulisan tentang spiritualitas yang Luther perhatikan melalui tulisan-tulisannya, karena pada zaman Luther mereka belum memakai istilah dari spiritualitas. Spiritualitas dipahami dan diungkapkan dengan berbagai istilah seperti semangat, kesalehan, dan kehidupan rohani. Istilah spiritualitas diamati baru digunakan pada abad ke-20, jadi Martin Luther dan orang-orang zaman itu belum menggunakan istilah dari spiritualitas. Setelah itu, penganut atau penulis menggunakan spiritualitas Luther dan mengembangkan tulisan Luther dan menerapkan spiritualitas pada tulisan Luther yang diartikan mereka sebagai apa yang mereka ikuti dari perkataan atau apa yang dilakukan oleh Luther sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah. Spiritualitas berasal dari akar kata spirit yang dalam bahasa Latin adalah sper yang artinya mengembus, meniup, mengalir sehingga terbentuklah kata spiritus atau spirit yang kemudian maknanya berkembang menjadi udara, nafas, hidup, nyawa, roh, hati, sikap perasaan dan kesadaran diri yang menunjuk kepada sesuatu yang mempengaruhi dan mengalir dalam seluruh aspek kehidupan manusia serta memampukan manusia untuk hidup dan berjuang di tengah-tengah kenyataan. Sedangkan dalam Alkitab, spiritualitas ditulis dalam bahasa Ibrani yaitu ruach dan dalam bahasa Yunani pneuma yang berarti nafas atau angin yang menggerakkan dan menghidupkan rasa semangat. Ratsmadi menganalisis dari tulisannya Philip Sheldrake, kemudian ia berpendapat bahwa ide atau gagasan spiritualitas telah muncul pada surat Rasul Paulus yaitu dalam 1 Korintus 6 ayat 17 yang berisi, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Pada masa patristik atau gereja lama, gagasan tentang spiritualitas terlihat dalam tulisan Hieronymus atau Jerome serta abad-abad pertengahan juga terlihat dalam tulisannya Thomas Aquinas. Dan dari beberapa gagasan tersebut terdapat beberapa arti yang terkandung, yakni satu roh dengan Tuhan, pernyataan Allah oleh roh, dan juga hal-hal rohani yang berasal dari Allah yang bertentangan dengan hal-hal bendawi. Namun pada abad pertengahan menjelang abad ke-16, gagasan mengenai spiritualitas semakin meluas atau menyimpang. Maksud dari menyimpang di sini adalah tindakan atau pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sebagaimana seharusnya seseorang yang perilakunya sesuai dengan makna spiritualitas itu sendiri. Dikarenakan mencakup harta benda Gereja Katolik Roma, norma dan nilai institusional gereja dan sumber daya insani GKR. Istilah rohaniawan dalam bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa pada abad ke-16 para
reformator tidak memakai istilah dari spiritualitas itu sendiri. Pada abad ke-17 muncullah kritik teologis terhadap mistisisme Prancis yang menyebut realitas supranatural dengan menggunakan istilah spiritualitas hingga pada abad ke-18, serta gagasan spiritualitas lebih sering bermakna negatif, sehingga pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 barulah terlihat sikap yang positif terhadap istilah dan ide spiritualitas tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang spiritual Martin Luther menurut tokoh-tokoh. Yang pertama, Rahmadi menggunakan tulisan dari Philip Sartre sebagai acuan bahwa ide atau gagasan-gagasan tentang spiritual sudah muncul dalam surat-surat Rasul Paulus, yaitu dalam 1 Korintus 16 ayat 17 dan 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 15. Pada abad ke-17 mulai muncul kritik teologi tentang mistisisme Prancis yang memakai istilah spiritual saat ia mempertanyakan atau mempersoalkan tentang realitas spiritual. Hingga pada abad ke-20, istilah spiritualitas yang makin berkembang dengan positif di kalangan para teolog Katolik maupun Protestan. Yang kedua, menurut Christian Lecoq, ia berpendapat bahwa definisi dari spiritualitas sendiri lebih sering berkaitan dengan dunia sosial karena dialami secara individual, namun spiritualitas hadir sebagai pengalaman religius yang dihasilkan oleh proses sosial yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, menurut MC Riley, ia berpendapat bahwa spiritualitas merupakan suatu metode khusus tentang hidup beriman. Mengapa disebut sebagai metode khusus? Karena dalam setiap kehidupan manusia akan mengalami perjumpaan dengan budaya dan tradisi orang lain sehingga membutuhkan penyesuaian dan akomodasi. Yang keempat, menurut Timothy J. Wang, ia mengatakan bahwa Luther dalam memunculkan karya-karyanya lewat tulisannya yang beragam tidak pernah berniat untuk karyanya menjadi warisan yang diturunkan kepada generasi mendatang, kecuali dengan dua karyanya yaitu tentang katekismus dan pendapatnya mengenai Erasmus. Selanjutnya kita masuk ke dalam tanggapan kritis. Kami kelompok 1 setuju dengan tafsiran spiritualitas Martin Luther menurut Timothy J. Wingert karena pada dasarnya hubungan spiritualitas kita dengan Tuhan itu lebih merujuk kepada pribadi kita yang mau membuka diri untuk merespon akan kehadiran Allah itu sendiri. Karena pada dasarnya kita yang mengalami secara langsung dan itu menjadi sebuah pengalaman pribadi kita yang tidak bisa digantikan dengan kehadiran tradisi dan ritual manapun.